Kami di depan ya, Dok. Kami di depan ya. Lama terjebak di dalam kereta. Rumah cuman 2 menitan, lari langsung, ketahuan udah gelap, ibu langsung drop, kan kenceng banget, langsung loncat keluar. Makanya ibu khawatirin yang anak kecil itu. Makanya bingung ibu juga, kemana tuh anak kecil itu. Mamanya kan main HP mulu, nggak ngurusin anaknya. Udah gitu aja nih. Ringsek di gerbong apa? Di gerbong 12 ya, kan paling belakang. Gerbong wanita ya? 10 yang cewek. Iya, gerbong wanita. Makanya ibu juga kalau naik kereta nggak mau tuh di gerbong depan sama belakang, ibu maunya tengah-tengah gitu. Tadi juga ibu udah khawatir, ini gimana sih? Kok lama banget berhenti, perasaan udah nggak enak nih, mata udah cedut-cedut. Kan banyak yang ininya pahanya kebelah kan, ada yang napasnya udah mati, terus ini apa di situ, terus ada yang tangannya patah. Kalau ibu nolongin cewek yang ininya pahanya kebelah gitu, biru-biru memar. Tapi untung ibu masih kasih panadol, kasih minyak kayu putih apa, soalnya kan dia kan nggak taunya dia nggak ada HP semua, nggak ada barang, cuman dia pakai kaos kaki doang sama masker tuh, ibu buang. Itunya untung dia kakaknya di Polres Cikarang Barat, ibu teleponin suruh wartawan tadi tuh, tolong dong deh teleponin, ibu juga nggak ada HP, nggak ada apa. Berapa banyak yang mengalami luka parah? Banyak banget nih, ibu juga ngilu, serem, banyak banget. Dari belakang, dari sana dan mana? Bukan di arah sana, dari belakang dong. Dari arah Jakarta ke Cikarang, dari Jawa itu nabrak kita, langsung tembus ke belakang gitu. Situasi di dalam kereta saat ada itu semua panik atau gimana, Pak? Ya pada panik, tadinya juga kita orang panik karena kereta kita kan takutnya menabrak yang depan kan mobil. Nah ternyata dari belakang ditabrak lagi kita orang. Mungkin guncangannya. Berarti guncangannya besar banget ya? Iya, pada mental semua, bapak-bapak juga, mental, udah kita lari, bapak, ibu habis ngangkat bapak-bapak sama anak kecil, Neng cepet Neng. Pada saat kejadian ibu ada di gerbong berapa? Gerbong 5, tapi paling perbatasan itu, perbatasan apa? Perbatasan 4 ke 5, ibu kan di prioritas kadang-kadang, karena kan biar cepet keluar, kalau di tengah kan gimana gitu kan. Dan pada saat itu memang keretanya lagi penuh, Bang? Enggak, kalau nggak penuh, justru nggak penuh, makanya kata ibu tumben sih kereta nggak penuh gitu, itu aja sih. Makanya tadi anak perempuan tadi udah dibawa ke rumah sakit, yang satu juga udah dibawa ke rumah sakit, ibu nolongin 2 doang. Orang ibu juga gemeteran, gimana ngelihat cewek itu pahanya semua dagingnya kelupas semua. Begitu tabrakan, pengumuman dari kereta apa? Langsung, Apa? pengumuman ada kejadian begitu langsung, pengumuman sih cepet ya, cuman ya kita orang kan panik juga. Pintunya langsung kebuka semua? Langsung kebuka juga. Jadi orang-orang Langsung keluar. Nah dia mah nggak kebuka tuh di 4, kalau kita mah kebuka di 5. PT Timah Persero Tbk membukukan laba bersih senilai 1,31 triliun rupiah di sepanjang 2025. Ya, raihan ini mencapai 119% dari target yang ditetapkan oleh perseroan, dan sepanjang tahun 2025 pendapatan perseroan naik 6,41% menjadi 11,55 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 10,86 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata logam timah. Dari sisi pos beban, perseroan mencatatkan kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 8,41%. Sepanjang tahun 2025 lalu, perseroan terus melakukan upaya efisiensi dan optimalisasi biaya, diantaranya adalah dalam bentuk penurunan fixed cost melalui pengeluaran investasi yang selektif ke investasi penunjang operasi untuk memitigasi kenaikan beban depresiasi dan menjaga stabilitas arus kas.
Ya, RUPS tahunan PT Medikaloka Hermina Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar Rp207 miliar untuk tahun buku 2025. Ya, dividen ini setara dengan 48% dari laba bersih yang dibukukan perseroan di sepanjang 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medikaloka Hermina Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar Rp13,5 per saham atau Rp207 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Dividen ini setara 48% dari laba bersih yang dibukukan perseroan sepanjang 2025. Emiten rumah sakit ini membukukan pertumbuhan pendapatan 6,2% year on year menjadi Rp7,13 triliun dari Rp6,72 triliun pada 2024. Sedangkan laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp429,55 miliar atau terkoreksi 19,85% dari laba bersih 2024 sebesar Rp535,94 miliar. Sementara itu untuk tahun 2026 perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan 2 digit dari realisasi 2025. Untuk kinerja bottom line, paling tidak tahun ini perseroan bisa mencatat kinerja pertumbuhan dan diupayakan bisa naik 2 digit. Sementara untuk alokasi belanja modal, perseroan memfokuskan pada kualitas pengembangan. Perseroan menyatakan tahun ini perseroan akan fokus mengutamakan pasien non-BPJS Kesehatan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT resmi membagikan dividen tunai ratusan miliar rupiah kepada pemegang saham. Ya, keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar Kamis 23 April 2026. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT resmi membagikan dividen tunai ratusan miliar rupiah kepada pemegang saham. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar Kamis 23 April 2026. Dalam RUPST tersebut, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp9,5 per saham atau setara Rp350,33 miliar. Jumlah ini merepresentasikan sekitar 50,9% dari laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai Rp688,65 miliar. Dividen akan dibayarkan pada 20 Mei 2026 kepada pemegang saham yang tercatat namanya per 6 Mei 2026. Sepanjang 2025, Garuda Food mencatatkan penjualan sebesar Rp13,1 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Segmen makanan dalam kemasan menjadi penopang utama dengan kontribusi hampir 90% dan tumbuh hampir 10%. Penjualan domestik masih dominan dengan kontribusi 97,2% didorong penguatan distribusi serta permintaan produk yang stabil. Kinerja positif perusahaan juga didukung inovasi produk, pengembangan distribusi, transformasi digital, dan efisiensi operasional. Selain itu, dalam RUPSLB, perusahaan menunjuk Maurits Klavert sebagai komisaris independen menggantikan Doro Jatun Kuncoro Jakti. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga daya saing jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia di kuartal 1 2026 tumbuh mencapai 5,5%. Ya, hal ini ditopang oleh sejumlah faktor, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga penyaluran tunjangan hari raya atau THR. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan pertama tahun 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 bisa mencapai di angka 5,5%. Meski masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi awal tahun sangat kuat yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, momentum Ramadan dan Idul Fitri hingga penyaluran tunjangan hari raya atau THR. Terlebih di triwulan yang sama, pemerintah memberi berbagai stimulus ekonomi sebesar Rp809 triliun yang dipandang mampu mendongkrak perekonomian secara nasional. Bahwa pertumbuhan di kuartal pertama secara fundamental relatif baik dan angkanya kalau tidak ada protes ya lebih besar sama dengan 5,5%. Kita penting untuk menyampaikan hasil yang positif karena ini kita sudah masuk pada kuartal kedua dan kuartal kedua tentu kita akan mencari berbagai hal yang bisa menopang pertumbuhan kembali
antara lain tentu pembayaran gaji ke-13 di bulan Juni dan juga. Sementara untuk triwulan kedua, nantinya Erlangga menyebutkan pemerintah akan kembali mengandalkan sejumlah instrumen, diantaranya pembayaran gaji ke-13 pada Juni, serta keberlanjutan program perlindungan sosial. Di sisi lain, stabilitas ekonomi juga didukung kebijakan moneter, di mana Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%, ditambah sektor manufaktur masih berada di zona ekspansi dan dinilai tetap kompetitif di kawasan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Adex Channel. Ya, pemerintah resmi menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri untuk memangkas hambatan perizinan lahan guna mempercepat pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Ya, kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid sepakat untuk bersama-sama menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB percepatan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dua menteri untuk memangkas hambatan perizinan lahan guna. Melalui SKB tersebut, lahan yang sebelumnya terkendala secara administratif akibat kebijakan lahan sawah dilindungi atau LSD, kini dapat diproses kembali perizinannya sepanjang memenuhi aspek kelayakan lingkungan dan mendapat rekomendasi kepala daerah. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Heru Budi Nugroho mengatakan kebijakan ini menjadi solusi konkret atas hambatan utama pada sisi suplai perumahan nasional. Heru menilai langkah strategis ini memberikan kepastian hukum bagi pengembang untuk segera melakukan konstruksi di lahan-lahan yang sebelumnya berstatus mandek secara perizinan. SKB percepatan suplai rumah subsidi ini sekaligus menjadi katalisator untuk mengejar target program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi agenda strategis nasional, di mana penyelesaian kendala perizinan diharapkan mampu mengerek volume pasokan rumah subsidi secara signifikan guna merespon tingginya angka backlog hunian di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel.